Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Salam dan sholawat mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi sekaligus teladan buat kita, pribadi hebat yang menjadi contoh buat kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Salah satu di antara kehebatan mereka adalah keberaniannya menegakkan ajaran agama di tengah-tengah kehidupan yang masih gelap, di tengah kehidupan orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrikin Quraisy, yang mereka begitu kompak melawan setiap seruan kebenaran dari yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Tapi mereka tidak kecil nyali, tetap memberanikan diri dengan penuh tawakal kepada Allah. Dengan penuh perhitungan, mereka berani menyampaikan kebenaran agama. Salah satu di antara sahabat Nabi yang baru saja diakui sebagai pemeluk agama Islam oleh Rasul, kemudian orang ini dianjurkan untuk segera pulang ke kampungnya supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Tapi dia menyatakan, tidak Rasul, saya akan membaca 2 kalimat syahadat di depan orang-orang kafir besok di sekitaran Masjidil Haram. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Orangnya bertubuh kecil, nyalinya besar. Ali bin Abi Thalib waktu itu masih merahasiakan keislamannya. Sementara Abu Dzar esok paginya kemudian dia di depan orang-orang kafir menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu Abu Dzar Al-Ghifari berteriak di hadapan orang-orang kafir yang ada di sekitar Masjidil Haram di Makkah. Tentu saja mereka yang memang tidak suka kepada datangnya seruan dakwah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW langsung merespon, mereaksi dengan tindakan fisik. Abu Dzar Al-Ghifari dihajar secara brutal oleh orang-orang di sekitarnya. Untung ada Abbas, paman Nabi, yang dia masih belum Islam tetapi kemudian melerai masyarakat. Tahu gak siapa yang kamu pukuli ini? Ini adalah keturunan Ghifar, dari suku Ghifar, ke sebuah kawasan. Kalau kita berdagang ke Syam pasti lewat di daerah ini, di daerahnya Abu Dzar ini. Maka kalau mendengar bahwa Abu Dzar dipukuli oleh kita, apalagi kemudian sampai terbunuh, maka orang-orang di kawasan Ghifar itu akan marah dan mencegat kita semua kalau kita sedang berdagang menuju ke negara Syam. Kemudian berhentilah mereka tidak memukulinya. Esok paginya Abu Dzar mengulanginya lagi sehingga kemudian dipukulinya dan dilerai lagi, diberikan kesadaran sehingga berhentilah mereka memukul Abu Dzar Al-Ghifari. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itu salah satu contoh keberanian sahabat-sahabat beliau Rasul Muhammad SAW di dalam memperkenalkan seruan Islam pada tahap-tahap awal, belum punya teman. Masih sedikit sekali mereka yang menyatakan kalimat syahadat dan tunduk di dalam rengkuhan agama Islam. Yang kedua, ada orang yang bernama
Amir bin Ali Yashir. Amir bin Yashir ini anak muda yang berani menyatakan mengikuti seruan Rasul Muhammad SAW dengan segala risiko. Salah satu di antara risikonya adalah kedua orang tuanya menjadi korban kebiadaban orang-orang yang tidak suka terhadap agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Ali bin Yashir kemudian dipanggilnya, ditanya, ditantingnya, apakah engkau akan pilih agama barumu atau engkau lepas agamamu dengan catatan orang tuamu selamat? Ali bin Yashir menyatakan, aku tetap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian orang tuanya dipanggil. Pertama, bapaknya didekatkan kepada Ali bin Yashir, kalau kau tetap memeluk agama Muhammad, maka kami akan menyiksa bapakmu. Pertimbangkan lagi. Ali bin Yashir tetap menyatakan di garis Rasul Muhammad SAW. Maka kemudian kedua kaki ayahnya itu diikatkan kepada dua ekor kuda besar dengan arah hadap yang berbeda, yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan. Kemudian kedua kuda itu dipukul keras-keras dan lari, sehingga robeklah paha ayahnya itu dan meninggal dunia di depan anaknya. Bagaimana? Apakah engkau masih tetap pada agama barumu? Ali bin Yashir menyatakan tetap. Maka ibunya didekatinya, kemudian diambilkan tombak yang sudah dibakarnya di bara api, ditombaknya perutnya, kemudian ibunya meninggal dunia. Ali bin Yashir sedih melihat kedua korban yang itu adalah orang tuanya sendiri. Tapi antara akidah dengan godaan pasti selalu ada dalam hidup ini. Rasul Muhammad SAW mendengar peristiwa ini, dan Nabi mendekat kepada Ali bin Yashir, membisikkan kalimat, sabar engkau Ali bin Yashir, bapak dan ibumu serta engkau besok akan bareng dengan saya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itulah keberanian yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi pada detik-detik awal perjuangan menegakkan agama ini, agama yang Allah ridhai. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah cintai adalah dinul Islam. Tapi dalam menegakkan agama ini bukan tanpa resiko. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang merasakan resiko itu, sehingga mereka tunjukkan keberaniannya dimanapun dan apapun resikonya, dihadapinya dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengalaman sejarah ini menginspirasi buat kita semua. Setidaknya kita punya keberanian untuk menegakkan akidah agama kita ini, akidah dan keimanan kita, supaya kita tidak termasuk orang yang gampang goyah. Tapi justru sebaliknya, kalau kita menyebut la ilaha illallah, sekali la ilaha illallah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat dan Allah ridha kepada perjuangan kita mengisi lembaran hidup menuju ridhonya, dan kita nanti dipertemukan dengan Rasul Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.